Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmila Aptiana. Perkenalkan, nama saya Miki Febrianti. Kami dari Politeknik Negeri Pontianak, jurusan Teknologi Pertanian, Prodi D4 Manajemen Perkebunan. Baik, pada kesempatan ini kami akan membahas bab 7 tentang bagaimana dinamika historis konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Secara garis besar kami akan membahas tentang penegakan hukum di Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum. Hukum merupakan peraturan-peraturan hidup di dalam masyarakat yang dapat memaksa orang supaya menaati peraturan dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukum terhadap siapa saja yang tidak mau patuh menaatinya. Indonesia merupakan salah satu negara yang semua warganya wajib patuh terhadap hukum dan perlindungan terhadap warga negara, serta menjaga ketertiban masyarakat diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dan untuk mengatur masyarakat telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 24. 1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 2. Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang NKRI tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah MK. 3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Keadilan Indonesia memang kerap kali dipertanyakan. Hal ini dikarenakan oleh vonis yang diberikan kepada pelaku korupsi lebih ringan dibandingkan dengan vonis yang diberikan kepada pelaku pencurian. Padahal ini sama saja mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Hukum di negeri ini tampak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hal ini dapat kita lihat dengan kasus Novel Baswedan yang disiram dengan air keras, namun para pelakunya hanya dihukum 1 tahun penjara. Hal ini dinilai oleh Novel Baswedan memiliki banyak kejanggalan. Padahal, menurut Novel Baswedan, level penyerangan yang dialaminya adalah level yang tertinggi. Kasus Novel Baswedan ini pun banyak menuai kritikan dan dianggap menjadi wajah hukum di Indonesia. Harusnya penegakan hukum harus dilakukan seperti yang dikatakan oleh Gustav Redbrecht sebagai berikut. Gustav Redbrecht, ahli filsafat Jerman, dalam Sudikno Murtakusumo 1986-130 menyatakan bahwa untuk penegakan hukum ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu 1. Gerechtigkeit atau keadilan merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Artinya bahwa dalam pelaksanaan hukum para aparat penegak hukum harus bersikap adil. 2. Gerechtigkeit atau kemanfaatan. Selain keadilan, para aparatur penegakan hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat. 3. Sicherheit, kepastian. Artinya, penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Sekian dari kami tentang penyampaian materi hukum. Kurang dan lebihnya Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.